Terus dari pengalaman kalian, berarti kan kalian kurang lebih setahun lah ya. Ya, Setahun belum sampai lah. Belum sampai ya, hampir setahun. Terus udah gitu udah mulai ngalamin enaknya. Tantangan paling susah apa sih menurut kalian ketika proses ngebangun akunnya, ngebangun bisnis affiliate-nya, apa sih? Yang pertama membangunnya itu pas lagi nggak ada penontonnya, sepi, itu jenuhnya minta ampun. Oh, di awalnya. Di awal prosesnya itu jenuhnya minta ampun. Terus kita Selamat datang di podcast obrolan afiliator juara. Nah, hari ini yang bakal jadi narasumber kita adalah dua orang, bukan pasangan ya. Upin Ipin 62. Oke. Sama siapa nih namanya nih, Mas? saya Denny panggilannya. Dini. Iya, Denny. Dini dan Mas? Galvin. Yang jadi Upin yang mana? Saya Oh, ini Ipin. Upin. Ini Ipin. Upin. Ini Upin. Upin. Ya. Oke. Kalian nge-affiliate tuh udah berapa lama sih sebenarnya? Siapa yang menjawab? Sama aja dulu. Kita mulai affiliate dari pertengahan bulan Mei, lebih tepatnya tanggal 15 Mei. Udah ada kalender ulang tahunnya ya? 15. Jadi ulang tahun tuh. Udah ulang tahun perusahaan. Bulan depan. Bulan depan. Berarti belum setahun dong? Belum. Setahun. Terus pilih affiliate apa? Waktu itu kita jalan pertama kali kita jalan ke Tisu, kemudian ke Tisu. Pertama kali ke Tisu. Ke Tisu. Terus? Tisu nggak masuk, nggak jalan, kita beralih lagi ke Bennett. ke baju anak, fashion. Ke baju anak. Oke, Tisu, Baju anak. Baju, setelah itu yang ketiga kayak pembersih. Gak punya pendirian ya? Terus akhirnya sekarang yang lagi yang jalan dan gacor settle di mana? Akhirnya kita menemukan kayak pasar ya, menemukan pasar yang jelas. Ya akhirnya kita beralih ke sembako. Sembako. Kenapa sembako? Karena pasarnya udah jelas, tadi. Kayak yang dicari-cari ya kapal api seperti itu kan. Kapal api, Indomie seperti itu Kak. Jadi kita tidak perlu kayak mencari pasar. Ya nggak perlu pusing. Ya nggak perlu pusing nyari barang. Kayak riset. Udah kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini kerjaan yang ini dong. Nggak mikir ya? Mikir juga. Terus gini, dari sembako nih kan orang ngomong kalau affiliate sembako, ya duitnya berapa sih? Lu warungan juga ya paling omsetnya segitu-segitu aja kan? Ya kalau kalian ngalamin gimana? Ya dari awalnya sih mikirnya omset paling segitu-segitu aja sih gitu. Terus dari awalnya, terus nggak nyangka banget gitu loh. Nah di awal perjalanan berapa bulan gitu, ternyata ada beberapa yang mungkin jadi ikon lah ya. Yaitu kapal api. Akhirnya di situ kita meningkat untuk pencarian produk serta GNP-nya juga penjualannya naik. Terus bentar nih, dapat berapa nih sesuatu yang kayaknya tuh tersembunyi itu dapat berapa sih emang? Kalau omsetnya pencapaian tertinggi berapa nih dalam satu bulan? 14 M. Serius Ya, tuh? berapa bulan kemudian itu dapat segitu omset Waktu gitu. bulan Desember satu ya? bulan. Jualan kapal api? Ya. Terus apa lagi? Indomie yang minyak itu tol angin yang pasarnya jelas lah, yang itu beruang yang dicari orang-orang susu beruang buat bareng-bareng gitu. Buat bareng-bareng lah itu ya. Orang mikir loh, orang tuh harus mikir. Mereka harus mikir kayak, oke, cari produk apa ya gitu. Harus konten kayak gimana ya. Terus kalian nggak mikir punya omset 14 M. Terus duitnya dapat dipakai apa? Pakai apa ya? Bingung juga padahal itu. Bingungnya karena ini yang biasanya yang diharap mungkin ya bisa dapetin omset mungkin berapa puluh juta gitu kan. Tapi nggak nyangka banget dengan mungkin dengan dibantunya dengan platform juga sama MCN juga gitu. Sangat terbantu. Ya akhirnya ada perubahan gitu loh. Perubahan apa? Ya dari GNV pasti naik. Ya. Yang tadinya kita berharapnya cuma berapa puluh juta, ternyata tembusnya miliar. Memang. Banyak banget. Bingung juga. Buat apa ya? Ya di akhir tahun juga itu. Terus udah gitu berasa ini dong, berasa kayak bonus akhir tahun. Iya, bener-bener. Kayak nggak nyangka. Wow. Nggak nyangka. Jajan-jajan banyak gitu.
lebih tabung lah, betul. Ditabung lah. Oke, ceritain dong terus gini, perjalanan kalian ya itu dalam beberapa bulan punya omset 14M itu kayak gimana sih? Perjalanan ya, perjalanan yang pasti nggak semudah yang mereka lihat ya. Nggak semudah yang mereka lihat Nggak dong. semudah. Iya. Kan nggak mungkin punya omset gede gampang ya. Betul. Jadi Terus gimana? perjalanannya kita yang penting konsisten. Kita yang pertama konsisten. Setelah itu kita improvisasi. Sering-sering riset produk. Sering-sering riset. Ya kerja keras terus. Kayak jangan apa ya, kalau saya anak muda ya, jangan gengsi lah. Bentar, kamu anak muda umur berapa? Umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Iya. Satu bulan punya omset 14M. Yang cewek yang ngantri udah banyak belum? Kayaknya belum sih. Ini masalah apa masih single ya? Oke. Terus gini tadi, gini. Yang saya pengen tahu ceritanya adalah ketika kalian berapa bulan nih, itu kalian banyaknya dapat omset gitu dari live kah, dari konten kah? Pure dari live. Pure dari live. Dari live. Sehari nge-live berapa lama? 24 jam sehari. Tiap hari nge-live 24 jam mati dong. Kan ada kos. Oh. Gantian, kita gantian Iya, orang 4. jadi Iya. beberapa jam Bergantian. sekali. Ya. Oke, Ada jadi shift-shiftan akun lah. tuh nyala terus. Iya. Betul. Terus yang menurut kalian nih, apa yang bikin kayak orang tuh mau beli di sama kalian tuh apa sih gitu? Kalau misalkan orang itu beli sama kita, ya pasti kita mempercayakan diri kita itu memberikan yang terbaik buat teman-teman, ya untuk pelanggan terutama. Menunjukkan bahwasanya produk ini beril, ya amanah, ya sampai tujuan. Oke. Ya, sesuai ekspektasi yang Ya, mereka harapkan lah. karena dia belinya itu kan juga ada platform yang mendukung kita, ya. Jadi ini loh kapal api gitu loh. Ini ada diskon, ya. Dan ini bisa dibeli dan kamu mendapatkan harga murah. Diantar sampai tujuan. Jual diskon. Iya. Berarti yang beli ke kalian banyaknya emang orang mau pakai kah atau warung? Orang mau dijual lagi, orang warung. Oh, orang warung. Rata-rata warung yang mau dijual lagi. Makanya dia ya cari-cari harga murah gitu. Ya wajar ya kan dijual Wajar ya, lagi. dijual lagi soalnya. Oke. Nah, terus gini, kan kalian tuh bikin image ya. Ini sekarang Upin Ipin ya, teman-teman bisa lihat ya. Tapi saya ingat banget kayak dulu tuh pas lagi awal mereka belum mentas nih ya. Iya. Oh, kan dulu belum mentas dulu ya. Belum mentas. Pertama kali nih. Sekarang kan udah mentas nih kan. Dulu kita sempet zoom. Waktu itu sebenarnya saya zoom sama mereka. Ya kan zoom sama kalian kan. Dulu tuh waktu itu kan sebelumnya kan kalian tuh kan belum kepikiran kayak punya karakter Upin Ipin lah, bener nggak? Ingat banget kayak dulu tuh cuman kepikiran kalian tuh kayak pokoknya kita mau live-nya live sembako, carinya ke warung. Iya. Ingat gak? Waktu itu kan Iya. salah satu konklusinya tuh waktu kita zoom tuh gitu. Iya, betul, Bener nggak? betul sekali. Waktu itu kayak kalau kayak gitu gak ada uniknya nih, coba lu cari unik. Nah, apa yang bikin Iya. akhirnya Upin Ipin tuh apa tuh? Ya pertama saya lihat dari motivasi ya dari Ko Yohan tadi bilang gini, oh, apa yang unik? Terus saya bilang gini, kita nggak usah jauh-jauh. Soalnya saya sendiri ya kebetulan saudara kan, kebetulan saudara. Saya manggilnya kan Pin, ya kan? Pin. Lebih banyak yang host juga Pin. Pin ya. Udah gini aja kan berdua kan Oke. ini kan nggak ada orang lain kan gitu. Oke. Ya 24 jam kita berdua. Udah Pin aja lah gitu. Oh. Ini nantinya kita jalan berdua, susah senang bersama, berdua terus pokoknya. Oh. Dari nol Kan. terus Bang, udah Pin, kan namanya emang Pin gitu kan, Iya. nggak Pin tadi ini Upin, Pin gini ya, Oke. udah Upin aja, udahlah kamu yang umumin lah, Kamu yang yang Ipin. Upin. Oke, jadi ceritanya awalnya Iya. di situ. Dan ini ada di Indonesia. Iya. Plus 62-nya mana? Kasih plus 62. Kasih 62. Mulailah bikin ini kan kacamata. Iya. Jadi ikonik lah. Ikonik Iya. kan. Oke. Biar orang kayak mudah nginget saya gitu ya. Dan Orang kacamata jalan sembako mana? Upin Oh, Ipin. Upin Iya, Ipin. nggak ada lagi. Nggak ada lagi soalnya. Iya. Bikinlah tokonya seperti itu. Oh. Dan kacamatanya yang kecil yang bulat ya, jangan lupa. Kecil bulat. Nah dari situlah akhirnya kebentuk, brandingnya kebentuk, jalannya kebentuk. Nah gini, terus dari pengalaman kalian, berarti kan kalian kurang lebih setahun lah ya. Ya, setahun belum sampai lah. Belum sampai ya, hampir setahun. Terus dari itu udah mulai ngalamin enaknya. Tantangan paling susah apa sih menurut kalian ketika proses ngebangun akunnya, ngebangun bisnis afiliatnya, apa sih? Yang pertama membangunnya itu pas lagi
nggak ada penontonnya, sepi, itu jenuhnya minta ampun. Oh, di awalnya. Di awal itu, awal prosesnya itu jenuhnya minta ampun. Terus kita tiap hari ngeriset produk, cari mungkin tetangga sebelah atau yang lain kok dapat segini, aku dapat sini, aku harus bisa kan. Tiap hari ngeriset, mencari motivasi. Mencari motivasi. Ya. Iya. Biar kita dapat yang istilahnya terdapatkan lah. Oke, mencari deal yang lebih baik. Oh, ya, mencari deal yang lebih baik. Iya. Terus itu adalah tantangannya. tantangan. Oke. Nah, selama 1 tahun nih, kalau misalnya boleh flashback ya, boleh flashback. Apa sih kesalahannya? Aduh, coba aja dulu nggak gitu. Kayaknya lebih bagus. Ada nggak? Flashback. Ayo. Mungkin lebih cepat pikirannya. Kita berandai-andai deh. Kan dis. Nggak ada. Udah pokoknya udah smooth, udah asik. Kalau flashbacknya ya apa ya, ibaratnya bergonta-ganti, terus kita apa yang cocok gitu, bingung. Oke. Sebenarnya belum menemukan itu flashbacknya apa. Dari sampai kita ngeriset produk-produk, kita lakuin mulai dari pembersih, dari tisu, terus Iya, dari iya. juga itu banyak itu. Akhirnya ketemunya di kebutuhan pokok ini, udahlah mantep lah gitu. Oke. Jadi itu adalah ininya. Nah, terus nih pesan terakhir ya buat teman-teman yang lagi nonton ya kan ada juga nih teman-teman yang baru mulai, baru apa, ada nggak nih pesan terakhir buat teman-teman baru nonton biar kebawa kecipratan nih suksesnya Upin Ipin 62 ini. Kalau yang pasti biar kecipratan ya, biar kecipratan nih. Banyak apa dikit kecipratannya? Entah kecipratan banyak apa dikit ya? Ya terserah yang mau Ya. dibagiin apa. Yang pasti teman-teman kalau misalkan mengawali yang namanya ikut sesi online ya, kita harus tekun, konsisten. Tiap hari apa yang kita lakukan itu seperti halnya kita lakukan, jangan sampai kita jangan sampai kita itu dikit-dikit mengeluh. Ya emang kerjanya gitu loh. Ada titik jenuhnya juga kita melakukan hal sesuatu, itu pasti ada titik jenuh. Ya, dimana kita di titik jenuh tadi, kita harus gimana cari caranya biar tidak jenuh lagi. Itu kalau dari kita gimana cara gak jenuh? Ya kita meriset, kita cari motivasi lain yang sekiranya biar kita itu tetap semangat ya. Untuk awal-awalnya seperti itu ya. Untuk memulainya kita harus siap menerima itu ya. GNV sedikit nggak ada masalah ya. Kita nikmatin aja, karena apa? Di sisi lain dari perjuangan kita nanti pasti ada sesi nikmatnya kita, yaitu dari berapa bulan akhirnya kita menikmati juga ya, yang darinya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Itu dulu. Ya, Tambahin. intinya konsisten itu kunci dari segala kunci ya. Konsisten. Jadi kalian jalan kayak jangan setengah-setengah. Jadi kayak kalian harus improve gitu loh, kayak improve. Kalian jangan puas dengan hasil sekarang. Jadi kalian harus mikir ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi kalian harus mikir ke depannya bagaimana ya, kalian jalanin dengan konsisten itu tadi. Oke. Jadi itu dia tadi insight dari Upin Ipin 62 nih yang perlu diambil sama teman-teman kreator pemula. Mungkin boleh ditambahin suruh join juga sama kita di Mea. Gini, emang sih dari ikut MCN itu emang penting ya. Bahwasanya sebelum ikut MCN ya, kita mengalami apa ya Bang? Ya itu tadi akun yang amburadul, Nggak jelas, nggak jelas ya. Nggak terarah. Jadi nggak ada arahan sama sekali. Kita belajar sendiri, motivasi sendiri ya, tanpa harus ada support yang sekiranya bisa mengarahkan dengan benar. Ya, dengan dibantunya MCN ya, alhamdulillah ya kan. Dari sekarang ini ya bener terus terang kita nikmati gitu ya. Kita ketemu sama teman-teman kreator ya, ditemukan ya dengan gabungnya MCN tadi. Oke. Jangan lupa gabung di MCN ya. Oke, jadi itu dia tadi pesan-pesannya. Nah, terus buat teman-teman yang baru nonton, yang lagi nonton video ini, kalau kalian penasaran sama barang-barang apa sih, diskon apa sih yang bisa dikasih lewat Upin Ipin 62, ini ada linknya di sini, bisa klik di sana.
bisa klik di link kita video ini. Ya mungkin saat kalian klik link ini mereka pun lagi live. Lagi atau live. co-hostnya bisa Nah, lihat langsung live-nya mereka kayak gimana, bisa ngerasain langsung diskonnya kayak gimana. Oke. Jadi mungkin itu aja obrolan kita bareng UPDP 62. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.